kita akan membahas tentang bisnis dalam produksi roti seperti itu. Nah, cuman sebelum kita masuk ke topik utama, saya mau izin untuk sharing sedikit lah tentang Accurate Manufaktur ini seperti apa sih. Oke, jadi saya ingin mengawali dengan sebuah video singkat. Apakah Anda pernah mengalami kesulitan dalam menghitung estimasi biaya produksi, memantau progres produksi, atau bahkan pernah kehabisan bahan baku saat sedang memproduksi barang? Accurate Online menghadirkan solusi tepat untuk membantu Anda mengatasi masalah tersebut. Memperkenalkan Add-on Accurate Manufaktur. Mulai dari pencatatan hingga perencanaan produksi dapat Anda lakukan lebih mudah dengan dukungan Bill of Material, perhitungan estimasi biaya produksi, serta info ketersediaan bahan baku. Dilengkapi dengan informasi detail seluruh tahapan proses produksi, Anda dapat lebih cepat mendeteksi proses mana yang menjadi hambatan. Ingin melakukan analisa mendalam? Laporan produksi menyeluruh dapat Anda gunakan sebagai dasar untuk membuat penilaian yang tepat. Tingkatkan efisiensi produksi bisnis Anda dan raih keuntungan lebih besar dengan Add-on Accurate Manufaktur. Kunjungi accurate.id dan coba gratis selama 30 hari. Oke, ya. Jadi itulah tadi sekilas ya tentang Accurate Manufaktur. Nah, jadi kalau kita bicara bisnis manufaktur gitu ya, mungkin dari Bapak Ibu, rekan-rekan semua ada yang mengalami lah beberapa masalah yang tadi disampaikan gitu ya, ataupun yang tertulis di sini gitu, seperti misalkan estimasi biaya produksi, atau kita punya banyak proses nih produksi, gimana cara kita memantaunya sih, atau kita lagi produksi lalu tiba-tiba oh ternyata kok bahan bakunya bisa habis ya gitu kan, bagaimana bisa begitu sih, lalu kita ingin menghitung dengan jelas berapa biaya produksi suatu barang. Nah, kita ingin mengalokasikan biaya overhead, seperti apa sih caranya. Nah, masalah-masalah seperti ini sebenarnya akan dapat dengan mudah diatasi dengan Accurate Online gitu. Jadi ini adalah memang salah satu alasan kami hadir gitu ya sebagai solusi membantu bisnis Bapak dan Ibu menjadi lebih mudah. Nah, kalau dari Bapak Ibu atau rekan-rekan ada yang belum kenal Accurate, nah saya izin share sedikit. Jadi Accurate adalah platform pembukuan terlengkap untuk membantu menjalankan bisnis lebih mudah dan cepat. Nah, kita sendiri sudah cukup banyak ya pengguna kita, lebih dari 377.000 pengguna produk-produk Accurate di seluruh Indonesia. Kita juga sudah 20 tahun berpengalaman dalam bidang software accounting, dan dalam 6 tahun terakhir juga kita sudah berturut-turut meraih top 10 award dalam bidang software akuntansi. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu ragu lah dalam menggunakan Accurate Online seperti itu. Nah, kenapa saya sebut platform tadi? Karena memang Accurate ini tidak hanya sekedar software akuntansi gitu ya, jadi tidak hanya melulu bicara pembukuan, tapi kita misalkan bicara tentang invoicing gitu ya, penjualan, pembelian, kita bicara pengelolaan persediaan, gudang, bicara biaya, fixed asset, pajak, laporan, hingga kita ada integrasi dengan layanan pihak ketiga seperti itu. Nah, cuma kalau kita spesifik bicara dengan Accurate Manufaktur ya, nah itu juga tidak hanya sekedar mencatat gitu ya, oh kita produksi roti satu batch isi 100 misalkan ya, tidak hanya sebatas itu, tapi dari awal sampai akhir gitu ya. Misalkan kita start dari penetapan standar cost itu ya, atau biaya produksi standar untuk bahan bakunya, ataupun direct cost lainnya misalkan, atau kita menetapkan bill of material atau bisa kita sebut sebagai formula produksi. Jadi kalau kita mau bikin roti ini apa aja sih isinya, mungkin ada tepung berapa gram, perlu minyak misalkan, mentega dan lain sebagainya. Nah, ini nanti akan digabungkan dalam kita membuat rencana produksi gitu ya. Dari rencana produksi ini akan dilanjutkan menjadi perintah kerja yang akan berlanjut ke proses produksi. Nah, dalam proses produksi ini di Accurate kita dapat dengan mudah membagi-bagi gitu ya, ada beberapa tahapan produksi ya sesuai dengan kebutuhan bisnis di Bapak Ibu seperti apa. Misalkan kembali kalau kita bicara produksi roti ya, apakah dari tepung gitu harus dibikin adonan dulu, dari adonan dikasih filling misalkan, lalu di oven, di packing dan lain sebagainya. Nah, jadi kita bisa melihat lah dengan jelas prosesnya seperti apa sih gitu. Jadi bisa mudah kita melihat oh ada hambatannya di proses mana sih. Lalu kalau kita bicara nanti sudah sampai selesai ke finish good, tentunya kan ya tadi akan ada bicara soal bahan baku. Nah, dengan adanya fitur pemenuhan bahan baku di Accurate, kita bisa dengan mudah melihat berdasarkan rencana produksi yang sudah dibuat. Jadi misalkan, oh dalam 1 minggu ini kita sudah punya 5 rencana mau produksi roti seperti apa. Nah, kita bisa melihat nih kebutuhan bahan bakunya.
kalau ternyata kurang gitu, nah dari bagian gudang pun juga bisa mudah melakukan request gitu ya kepada bagian pembelian seperti itu. Nah, nanti di akhir tentunya dari manajemen kan ingin tahu laporannya seperti apa sih. Nah, itu laporan bisa kita hasilkan dengan mudah, tidak perlu menunggu akhir bulan. Dan kalau mau lebih jelas, kita mau tahu COGM-nya, nah kita kan akan melakukan alokasi biaya produksi untuk biaya overhead. Nah, itu juga bisa dilakukan di Accurate Online. Oke, jadi ini sekilas ya tampilannya. Misalkan tadi kita ingin memantau produksi dalam 1 bulan ini apa aja sih rencananya. Nah, kita bisa lihat ada timeline-nya gitu, berapa lama, lalu prosesnya sudah seperti apa, nanti kita bisa lihatlah dengan mudah. Atau kalau lebih dalam, kita lihat dalam perintah kerjanya gitu ya. Ini jauh lebih mudah kita monitor gitu ya, karena kita bisa melihat nih seperti yang warna kuning gitu ya, kita sudah lihat, oh yang sudah dijadwalkan apa saja sih. Jadi kita bisa siap-siap lah, misalkan ada yang belum ready atau gimana. Nah, lalu yang sudah dalam proses seperti apa gitu, ada berapa banyak, sudah sampai di mana prosesnya, sudah berapa persen, nah itu kita bisa lihat juga di dalam sana. Sampai tentunya yang sudah selesai, seperti itu. Nah, kalau tadi kita bicara overhead, ya tadi contohnya misalkan kita ada biaya listrik, asuransi, sewa, dan lain-lainnya. Ini kan tidak mungkin kita hanya taruh di satu perintah kerja gitu kan, padahal dalam sebulan kan mungkin kita banyak proses produksi yang berjalan gitu, maksudnya perintah kerjanya. Nah, kita bisa alokasikan ke sesuai lah manajemen maunya seperti apa sih porsinya, hingga ujung-ujungnya ya ke laporan produksi. Jadi sangat lengkap, kapanpun dibutuhkan, manajemen minta atau Bapak Ibu sebagai business owner mau lihat ya bisa gitu, langsung dilihat. Nah, ataupun report-report lainnya yang bisa untuk memahami kondisi bisnis juga bisa dilihat itu ya, lebih dari 200 report, laba rugi, neraca, dan lainnya itu bisa dilihat kapanpun dibutuhkan, seperti itu. Nah, ini mungkin kalau dari sisi accounting-nya ya, jadi akan sangat membantu gitu untuk tidak hanya bicara manufaktur gitu ya, karena dari teman-teman di accounting ya cukup catat transaksi lah seperti biasa, selebihnya sudah Accurate Online yang mengerjakan, jadi sangat hemat waktu. Dan kalau butuh fitur lainnya juga sangat banyak sih fitur pendukung di Accurate itu ya, jadi bisa menyesuaikan dengan kebutuhan ataupun proses bisnis di tempat Bapak Ibu semua gitu. Kalau dirasa masih kurang, kita juga ada integrasi dengan pihak ketiga gitu ya, layanan seperti misalkan aplikasi kasir dengan bank, dengan Ditjen Pajak, aplikasi omnichannel, dan lain sebagainya. Jadi sangat banyak lah fitur di Accurate. Nah, lalu mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya gitu ya, lalu apakah saya punya bisnis lainnya gitu, bukan manufaktur, bisa nggak sih pakai Accurate? Oke, jadi Accurate ini sangat bisa karena kita tidak hanya bicara manufaktur gitu ya, segala jenis bidang usaha bisa menggunakan Accurate. Jadi misalkan usaha dagang, ya, toko bangunan, toko komputer, toko baju, dan lain-lainnya, atau usaha jasa seperti rumah sakit, hotel, punya laundry, bengkel, itu bisa menggunakan. Usaha F&B gitu ya, toko roti kembali kalau. Nah, jadi kan produksi ya kita ada yang fokus di hanya menjual saja, itu bisa ya, dan tentunya di bidang produksi ataupun manufaktur seperti itu. Nah, di akhir nih sebelum nanti kita masuk ke sesinya Mas Al, lalu berapa sih gitu maksudnya Accurate Online ini gitu kan, fiturnya kan ternyata sangat lengkap gitu ya. Nah, jadi jika Bapak Ibu ingin menggunakan fitur manufaktur ini, start dari sebenarnya per bulan kita hitung 2,2 lah. 2,2 juta per bulan, karena dari manufaktur ini adalah fitur tambahan ya. Jadi add-on manufaktur ini 2 juta per bulan dengan seluruh lengkap fitur yang sudah tadi saya sampaikan terkait manufaktur. Nah, tapi dari Accurate-nya sendiri gitu ya, itu adalah start dari 200.000 per bulan. Kalau mau tambah pengguna di 20.000 tambahan pengguna per bulan, seperti itu sih. Nah, dan dalam kesempatan kali ini kita juga ada promo spesial nih gitu karena kan kita juga jarang-jarang nih bisa kumpul dengan 4 partner kita gitu ya, untuk yang tahu paham betul lah untuk industri manufaktur ini. Nah, kita juga ada paket 1 tahun yang bisa menjadi pertimbangan lah Bapak Ibu jika ingin mengambil sekarang atau tidak, seperti itu sih. Jadi diskonnya cukup besar ya, 7,6 juta gitu, dari 33,6 juta menjadi 26 juta. Sudah include apa saja sih? Nah, itu sudah include database Accurate Online 1 tahun, ada bonus 5 pengguna tambahan selama 1 tahun juga. Add-on manufaktur sendiri juga 1 tahun, ini sendiri sudah 24 juta ya sebenarnya. Dan kita ada voucher implementasi senilai 6 juta.
Nah, voucher implementasi buat apa sih? Ini tujuannya adalah untuk membantu Bapak Ibu gitu ya, jika ingin setup bisnisnya, mungkin pusing gitu ya, harus gimana sih, start dari mana. Nah, kita bisa menggunakan voucher ini untuk meminta bantuan dari tim implementasi gitu sih. Kita ada partner resmi untuk implementasi, ataupun mau training itu juga bisa. Bagi rekan-rekan yang memiliki perusahaan di bidang makanan, khususnya kita difokuskan di sini di bidang bisnis roti, pasti sering kali menemukan beberapa kendala. Misalnya yang pertama itu adalah terkendala waktu dan tempat. Lalu yang kedua adalah kesulitan kontrol stok dan pemenuhan bahan baku. Yang ketiga adalah mengenai kesulitan dalam mengkontrol proses produksi yang berjalan. Keempat adalah proses produksi menghasilkan produk sampingan dan kualitas yang berbeda. Dan yang terakhir adalah kesulitan dalam menghitung biaya produksi dan alokasi biayanya. Nah, bila kendala-kendala tersebut Anda temukan di bisnis yang Anda lakukan, Accurate Online ini sangat cocok untuk digunakan untuk perusahaan Anda. Nah, jadi solusinya kita menggunakan Accurate Online. Accurate Online di sini sudah digunakan oleh lebih dari 300.000 user dan sudah 5 kali Top Brand Award in Accounting Software sejak tahun 2016. Nah, kita masuk ke materi kita, yaitu mengenai kendala waktu dan tempat. Di era perkembangan teknologi sampai sekarang ini, kita bermula dari program komputer yang sifatnya offline, dan sekarang sudah berkembang menjadi fitur yang lebih terbaru, yaitu menggunakan internet. Jadi kegiatan perusahaan bisa diminimalisir atau diefektifkan mengenai kendala waktunya dan tempatnya dengan penggunaan internet. Kasusnya di sini adalah Accurate. Accurate dahulu bermula dari versi yang desktop atau offline. Lalu berkembang saat ini menjadi versi yang lebih terbaru, yaitu Accurate Online, untuk menjawab tantangan dari perkembangan teknologi. Ilustrasinya seperti ini. Kalau dahulu mungkin kita menggunakan pencatatan manual seperti di buku-buku, dan mungkin beberapa file yang teknisnya dilakukan pencatatan secara manual. Sekarang bisa digunakan sistem yang lebih canggih, yaitu menggunakan sistem cloud computing. Apabila peserta atau misalnya Bapak Ibu semua selalu memegang device yang terkini, sudah pasti sudah familiar dengan yang namanya internet gitu. Nah, di sini ilustrasinya aja seperti misalnya cloud computing ini, tempat penyimpanan datanya ada di pusat data center. Lalu selama kita terhubung dengan internet, kita bisa melakukan akses di mana saja, mau di rumah, atau mau di kantor, atau di mana saja selama kita terhubung dengan internet. Apalagi saat ini kita sedang menghadapi pandemi gitu ya. Jadi kita dihadapi dengan situasi bekerja dari rumah, atau dan lain sebagainya yang menghendaki kita bekerja tidak di kantor. Nah, jadi untuk kendala waktu dan tempat itu bisa diselesaikan dengan menggunakan cloud computing. Salah satunya adalah menggunakan Accurate Online. Baik, di Accurate Online ini seperti tadi Mas Aji jelaskan bahwa ada beberapa fitur tambahan atau fitur yang sifatnya bisa digunakan atau add-on. Yang terbaru saat ini adalah manufaktur Accurate Online. Nah, di sini bisa dilihat oleh rekan-rekan semua, ada flow manufaktur Accurate Online. Kegiatannya dimulai dari yang bergaris warna hijau, itu dari mulai standar biaya produksi, formula produksi, rencana produksi, perintah kerja, lalu pengambilan bahan baku, tahapan proses, penyelesaian barang jadi, dan alokasi biaya produksi. Ini adalah flow manufaktur secara standarnya. Nah,
Pada layar ada warna biru, yaitu tahapan produksi. Sebetulnya ini fitur yang merupakan opsional sifatnya, karena tidak semua perusahaan menggunakan tahapan produksi. Misalnya, di perusahaan produksi bisnis roti yang sudah lebih besar perusahaannya, mungkin tahapan ini diperlukan. Jadi ada tahapan yang menggunakan tahapan pengadonan, lalu bagian panggang dan pengemasan. Tapi untuk yang saat ini, misalnya perusahaannya baru skala kecil gitu, jadi hanya perlu input bahan baku saja dan dihasilkan roti dan lalu dijual gitu langsung gitu. Jadi tidak ada tahapan yang terlalu rumit gitu. Maka ini tahapan produksi sifatnya opsional dan tidak wajib untuk digunakan. Nah, fitur pendukung flow manufaktur di sini ada 4, yaitu ada histori perintah kerja, pemenuhan bahan baku, jadwal produksi, dan monitor perintah kerja. Untuk gambarannya nanti kita akan lebih detail di Accurate Online secara langsung, namun laporan atau fitur pendukung ini sangat berguna pada saat kita menggunakan kegiatan atau di kegiatan produksinya nanti, di mana misalnya kita ingin melihat kegiatan produksi kita sampai mana prosesnya. Nah, kita bisa lihat dari histori perintah kerja atau monitor perintah kerja. Atau misalnya kita ingin melihat di bulan ini ada berapa jadwal produksi yang dilakukan. Nah, kita bisa menggunakan fitur jadwal produksi. Atau misalnya kita ingin melihat stok kita apakah bisa memenuhi dari bahan baku yang akan digunakan atau tidak. Nah, kita bisa menggunakan fitur pendukung yang ada, yaitu pemenuhan bahan baku. Nanti secara detailnya seperti apa akan langsung di Accurate Online-nya saja. Jadi di sini hanya gambaran umumnya dulu saja. Lalu terkait dengan kontrol stok dan pemenuhan bahan baku, salah satunya tadi ada pemenuhan bahan baku ya. Nah, di sini ada keterkaitan dengan fitur rencana produksi untuk input datanya. Lalu, di luar dari fitur manufaktur adalah barang dan jasa. Untuk tentunya ada kaitannya dengan persediaan. Kalau misalnya kita tidak ada persediaannya, maka proses manufaktur pun akan bingung, akan mengambil bahan baku apa yang akan digunakan, seperti itu. Jadi ada kaitannya dengan persediaan, yaitu barang dan jasa. Nah, nantinya untuk menggunakan kontrol stoknya itu kita bisa menggunakan fitur pemenuhan bahan baku, di mana kita nanti akan bisa melihat apakah stok dari bahan baku yang akan digunakan, misalnya tepung, mentega, telur, dan lain sebagainya, dapat memenuhi rencana produksi atau tidak, seperti itu. Nah, di sini ada ilustrasinya bahwa 3 fitur ini saling berkaitan satu sama lain. Lalu selanjutnya adalah monitoring proses produksi berjalan. Di awal tadi sudah dijelaskan mengenai flow aktivitasnya yang dimulai dari standar biaya produksi sampai di akhirnya adalah alokasi biaya produksi. Nah, di sini juga ada fitur tambahan yang berguna gitu. Jadi yang tadi disebutkan yaitu fitur histori perintah kerja dan monitoring perintah kerja. Gambarannya nanti lebih bisa dilihat di Accurate Online-nya, nanti saya coba praktekkan juga. Jelas, dari histori perintah kerja atau monitoring perintah kerja ini, kita akan bisa lihat sampai mana proses manufaktur kita bisa berjalan atau sudah diproses. Misalnya, dari bagian manufaktur ternyata baru sampai rencana produksi. Gitu. Bisa saja kan baru rencanaannya aja gitu, atau mungkin baru sampai pengambilan bahan bakunya saja gitu. Nah, kita bisa lihat dari histori perintah kerja atau dari monitor perintah kerja sampai mana proses manufaktur kita sudah dilakukan. Nah, di Accurate Online khususnya fitur manufaktur ini kita bisa menentukan produk sampingan dan kualitas produk barang jadi. Jadi pada saat nanti kita menentukan produksinya selesai, kita bisa menentukan bahwa roti tersebut memiliki produk sampingan atau ada produk yang kualitasnya ada utama, ada yang kualitas kedua. Nah, gambarannya seperti ini, nanti kita setting di formula produksi, misalnya 95% adalah produk utama, lalu yang
bagian keduanya adalah produk utama kualitas kedua, lalu yang produk sampingannya di sini misalnya bisnis rotinya menghasilkan produk sampingan remah-remah roti yang halus dan ada yang kasar. Misalnya sampingan satunya untuk remah roti kasar, lalu yang keduanya misalnya remah roti halus, seperti itu. Nah, jadi ada kaitannya dari formula produksi nanti di akhirnya penyelesaian barang jadi seperti apa yang ingin dihasilkan dari penyelesaian produksinya. Lalu ada bagian perhitungan biaya produksi dan alokasi biaya. Nah, di sini ada berkaitan dengan beberapa fitur yang di luar dari fitur utama manufaktur. Salah satunya adalah fitur pembayaran, yang mana ini adalah merupakan salah satu fitur dari kas dan bank. Untuk 3 lainnya ini merupakan fitur utama dari manufaktur. Ilustrasinya seperti ini, misalnya ada biaya produksi yang dikeluarkan, misalnya bayar upah, atau misalnya untuk membayar listrik, untuk kegiatan produksi, gitu. Nah, kita lakukan pembayaran di fitur kas dan bank, lalu nanti setelah itu dilakukan alokasi biaya produksi sesuai perintah kerja yang sudah dilakukan, seperti itu. Nanti juga ada kaitannya juga dengan proses dari pengambilan bahan baku dan yang paling akhir adalah penyelesaian barang jadi. Nah, di luar dari fitur kas dan bank, kita juga ada kaitkan dengan fitur perusahaan, yaitu proses akhir bulan, yang mana apabila alokasi biaya produksi ini ingin dimasukkan ke cost atau proses manufaktur, maka kita perlu melakukan proses akhir bulan yang ada di menu perusahaan. Nah, untuk gambarannya seperti itu. Jadi nanti kita akan praktekkan di Accurate Online-nya secara langsung. Untuk teknis dari datanya, saya akan coba buka Accurate Online. Jadi saya sudah siapkan satu database yang datanya sudah di setup. Setup awalnya seperti biasa kita melakukan input nama perusahaan dan data-data lainnya seperti import barang dan jasa, pemasok, lalu pelanggan. Jadi untuk melakukan setting manufaktur itu dilakukan dari menu pengaturan, lalu melakukan akses Accurate Store untuk melakukan install aplikasi manufakturnya gitu. Karena di sini saya sudah melakukan install, jadi saya tidak melakukan proses install programnya lagi. Tapi apabila untuk pertama kali, maka wajib melakukan setting di menu pengaturan, lalu melakukan klik di Accurate Manufaktur. Pengaturan Accurate Store dan melakukan klik di bagian Accurate Manufaktur untuk menambahkan add-on aplikasi Accurate Manufaktur. Lalu setelah selesai melakukan instalasi program add-on-nya, kita melakukan setting di pengaturan, preferensi, lalu di menu manufakturnya, kita setting seperti tampilan yang akan muncul. Di bagian pengaturan preferensi atau manufaktur ini, kita nanti akan melakukan checklist pada bagian tahap proses, lalu melakukan setting untuk akunnya. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi ada tahapan proses, menggunakan tahapan proses kita lakukan checklist, lalu di perintah kerja kita setting akunnya seperti apa, pekerjaan dalam prosesnya menggunakan akun WIP inventory, lalu selisih biaya produksinya menggunakan akun variance, tentang umurnya kita setting, di sini saya menggunakan angka 90. Tapi misalnya dari perusahaan ingin melakukan setting 30 hari saja sudah cukup, maka boleh. Jadi tidak masalah, bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaannya. Lalu ada monitor perintah kerja juga disettingnya dengan angka 90, tapi ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan kembali. Lalu di bagian terakhir adalah proses akhir bulan, yang mana kita akan melakukan pilihannya adalah melakukan alokasi biaya varians produksi ke produk atau tidak. Untuk kasus kali ini kita tidak akan melakukan alokasi biaya varians produksi ke produk. Nah, setelah settingnya dilakukan, maka kita bisa melakukan proses manufaktur yang tadi dimulai dari proses standar biaya produksi. Jadi roti manis ini akan melakukan
kegiatan manufaktur yang dimulai dari melakukan setting standar produksi. Nah, pada setup yang sebelumnya kita sudah simpan datanya untuk uji coba juga. Di sini ada yang per tanggal 1 Mei 2021. Di sini sudah kita input dari tepung dan lain sebagainya. Nah, untuk cara inputnya bulan Juni seperti apa, kita bisa lakukan tes secara langsung di sini. Mulai berlaku itu wajib diisi, lalu untuk mengambil barang dan jasanya ada opsi apakah ambil dari daftar barang dan jasa atau melakukan import barang dari Excel. Untuk kasus kali ini kita akan asumsikan bahwa perusahaan akan melakukan standar biaya produksinya melakukan import barang dari Excel. Nah, di sini tampilannya seperti ini, nanti akan ada opsi template file Excel-nya seperti apa. Jadi Accurate Online juga sudah menyediakan untuk file contohnya, ingin melihat dulu seperti apa gitu, dan kita ingin menyesuaikan datanya. Tapi bila kita sudah siap file Excel-nya, maka kita langsung ke bagian opsi yang kedua, yaitu unggah file Excel. Nah, untuk roti-roti manis ini sudah mensiapkan file Excel-nya, jadi kita melakukan proses import data menggunakan file Excel. Prosesnya sama seperti tadi, dan hasilnya nanti seperti data yang sudah disimpan pada bulan Mei, yang mana nanti akan ada tampil misalnya dari bahan baku yang akan digunakan, lalu biaya-biaya yang akan digunakan, juga sudah terimport ke database-nya. Nah, apabila nanti kita sudah selesai melakukan setting standar biaya produksi, ini sebetulnya untuk menjadi harga acuan. Karena kalau misalnya kita tidak melakukan setting standar biaya produksi, dia akan melakukan penggunaan nantinya menggunakan harga yang disetting di barang dan jasa, biasanya seperti itu. Tapi kalau misalnya menggunakan standar biaya produksi, maka yang digunakan adalah harga yang ada di standar biaya produksi, yaitu harga perkiraan. Harga perkiraan ini misalnya untuk mentega atau misalnya telur, standarnya itu di pasaran misalnya di harganya adalah 20.000. Tapi nanti misalnya aktualnya atau setelah dilakukan produksi ternyata telur yang digunakan harganya adalah 25.000, maka di sini ada selisih antara standar dan aktual cost yang nantinya masuk ke biaya varians. Di layar sudah tampil 12 barang berhasil diimpor untuk 1 Juni ini. Nah, setelah kita memastikan semua itemnya masuk semua, maka dilakukan klik simpan. Lalu yang selanjutnya adalah kita melakukan proses membuat tahapan produksi. Jadi roti-roti manis ini termasuk perusahaan yang cukup besar, jadi dia memisahkan tahapan produksinya menjadi 3 tahapan produksi. Nah, di menu manufaktur kita melakukan akses ke tahapan produksi. Saya coba cek lagi, ternyata masih belum tersimpan. Jadi untuk kegiatan di Accurate Online ini harus dipastikan data kita tersimpan. Tidak ada konfirmasi misalnya datanya seperti di layar, misalnya ada kendala atau misalnya lain sebagainya. Bila terjadi seperti ini, ada kemungkinan ada 2 yang terjadi. Yang pertama, data kita sudah masuk. Yang kedua, data kita belum terproses sama sekali. Maka dari itu kita harus sering melakukan cross check apakah data kita sudah berhasil masuk ke database atau tidak. Coba kita lihat kembali yang tadi sudah kita proses, yaitu standar biaya produksi, apakah sudah tersimpan atau belum. Mungkin untuk mengefektifkan waktu, jadi saya lihat ada beberapa pertanyaan juga ya yang sudah disampaikan di bagian chatnya itu. Oke, aku sebut dari pertanyaan pertama ya Kak. Ini ada dari Bapak Rizky, yaitu siang, apakah bisa buat nomor seri unik untuk produksi dan print barcode nomor seri untuk ditempel ke barang, dan nomor seri tersebut terhadap ke sistem.
Oke, untuk Accurate Online saat ini untuk print barcode untuk rekamnya sudah bisa dilakukan. Untuk scan-nya itu ya kita masih menggunakan aplikasi pihak ketiga. Jadi atau misalnya menggunakan handphone itu bisa melakukan scan untuk rekam barcode-nya, tapi untuk menghasilkan barcode-nya sendiri sepertinya belum bisa dilakukan. Lalu untuk nomor seri untuk produksi kita ada rekam datanya. Jadi di Accurate Online sebetulnya sudah bisa melakukan rekam untuk seri unit produksi. Baik, semoga jawabannya terjawab nih Pak Rizky. Lanjut dari Pak Orlan, yaitu di Accurate 5 dari formula langsung ke perintah kerja, tidak ada rencana produksi. Fungsi rencana produksi ini fungsinya nanti untuk apa ya Pak? Oke, untuk rencana produksi di sini tadi ada berkaitan dengan untuk lebih ke controllingnya itu seperti itu Pak. Jadi di sini apabila kita menggunakan fitur pendukung, maka perlu disetting rencana produksinya kapan agar bisa tampil datanya di monitor perintah kerja atau history perintah kerja seperti itu. Jadi itu tambahan fitur yang tidak ada di versi 5. Jadi lebih kalau di versi 5 kita tidak bisa melihat sampai mana nih tahapnya dari rencana produksi sampai akhirnya atau misalnya prosesnya gitu. Tapi dengan Accurate Online kita bisa melakukan tahap awalnya dari rencana produksi dahulu, lalu melihat proses akhirnya sampai mana itu bisa dilihat dari monitor atau history perintah kerja. Jadi ada 3 pertanyaan nih Pak. Satu, apakah bisa perintah kerja untuk 3 shift? Dan yang kedua, bila 3 shift tapi ambil bahan baku sekaligus di shift 1, itu bagaimana? Dan yang pertanyaan ketiga, untuk pencatatan luas produksi bagaimana dan dibebankan kemana? Gitu Pak. Oke, saya ulangi kembali pertanyaannya. Yang pertama, apakah bisa perintah kerja untuk 3 shift? Lalu yang kedua adalah, bila 3 shift tapi ambil bahan baku sekaligus di shift pertama, bagaimana? Lalu itu ya, seperti itu pertanyaannya tadi Pak Riki. Oke. Untuk perintah kerja di sini belum ada bisa dikaitkan dengan shift. Jadi controllingnya itu pada loginnya masing-masing. Tapi untuk perintah kerja itu dilakukan rekam secara general, gitu. Jadi tidak dikaitkan dengan shift dari karyawannya. Lalu yang kedua, bila ada 3 shift tapi ambil bahan baku sekaligus di shift pertama, bagaimana? Sebetulnya itu tidak masalah sih. Nanti kan ada controlling di pemenuhan bahan baku, kita akan bisa melihat apakah proses tersebut sudah mengambil semua bahan bakunya atau ternyata ada bahan baku yang kurang gitu. Jadi ada kaitannya sih. Jadi tidak masalah kalau misalnya di shift awal sudah melakukan ambil dulu bahan baku semuanya, lalu di shift berikutnya mungkin ada tambahan atau yang kurang, seperti itu tidak masalah. Ya, boleh pertanyaan selanjutnya, Kak? Baik, sebentar Pak. Banyak ya pertanyaannya. Iya. Ini ada usul juga nih Pak dari Pak Wisnu. Usul dong, pada saat pemakaian bahan baku sebaiknya diberi batasan toleransi. Jika melebihi toleransi dari WO atau SPK, maka perlu approval misalkan. Oke. Untuk pengembangan atau misalnya masukan-masukan dari Bapak, nanti kita akan coba catat, dan ini momen yang tepat nih karena ada dari tim TPS juga gitu, dari pengembang, jadi nanti bisa menjadi catatan juga apakah nanti ada fitur tambahan tersebut atau tidaknya. Nanti kita akan lihat proses dari tim pengembang gitu. Oke. Baik, bagi para peserta sambil menunggu nih bisa langsung tanyakan di kolom chat ya. Mungkin sambil nunggu yang tanya bisa diakses kembali Pak. Oke, saya coba lagi untuk Accurate Online-nya.
Saya coba share screen kembali untuk proses yang tadi. Terima kasih Kak Yunda. Tadi kita sudah sampai mengenai pembuatan tahapan produksi, tapi kita harus cek dahulu apakah tadi standar biaya produksi kita berhasil dimasukkan ke database kita atau tidak. Kita cek dahulu untuk standar biaya produksinya. Nah, ternyata masih belum. Oke, kita ulangi lagi untuk bulan Juni ini kita akan proses untuk standar biaya produksinya menggunakan file Excel. Nah, sistemnya sudah mengkonfirmasi bahwa data kita sudah berhasil disimpan. Dengan otomatis data kita seharusnya sudah berhasil disimpan. Oke, tahapan berikutnya adalah melakukan rekam tahap produksi. Di sini dari menu manufaktur, kita melakukan klik di tahapan produksi. Sebelumnya saya sudah proses datanya, yaitu kita akan menggunakan 3 tahapan produksi. Yang pertama adalah tahapan proses produksi adonan, yang kedua adalah panggang, ketiga adalah kemas yang dilakukan subkon. Untuk membuat baru, sebetulnya tidak ada data yang terlalu rumit, jadi untuk tahapan produksinya hanya melakukan input nama tahapannya saja. Setelah itu kita melakukan import formula produksi dari file Excel yang sudah disiapkan. Nah, di menu manufaktur kita ada yang berikutnya adalah formula produksi. Untuk unit bisnis yang sudah menyiapkan datanya, itu kita bisa melakukan proses import data menggunakan file Excel. Tapi karena di sini datanya sudah kita siapkan, jadi kita akan menggunakan formula produksi yang sebelumnya saya sudah proses. Yaitu seperti ini gambarannya, produk utamanya adalah roti, kuantitasnya adalah 10. Lalu untuk tahapan yang digunakannya ada adonan, lalu panggang, kemas, dan detailnya untuk datanya adalah seperti ini. Di rincian bahan baku kita melakukan input bahan baku apa saja yang akan digunakan. Nah, di sini kita jangan lupa untuk melakukan input tahapan, karena kalau misalnya kita lupa melakukan input tahapan, nanti pada saat melakukan pengambilan bahan baku atau misalnya menggunakan bahan baku, ini bisa mempengaruhi data yang diambil. Jadi untuk data di bagian rincian bahan baku ini harus sekali menjadi perhatian di bagian kuantitas dan juga tahapan. Jadi kita nanti akan menggunakan BOM yang sama, yaitu Bill of Material 001. Nah, di sini apabila kita misalnya sudah melakukan proses standar biaya produksi, lalu formula produksinya juga sudah disiapkan, kita melakukan proses rencana produksi. Untuk bulan Juni ini, kita melakukan rekam data lagi. Kalau yang sebelumnya saya sudah simpan untuk bulan Mei. Nah, kita melakukan misalnya produksi Juni 2021. Untuk formulanya yang akan digunakan tadi kita sudah simpan, yaitu BOM 2021-6001. Di sini tanggal mulainya kita bisa setting tanggal berapa, dan rencana selesainya tanggal berapa kita juga bisa tentukan. Misalnya untuk kasus kali ini, kita melakukan rencana produksinya adalah untuk 100 piece roti, lalu dimulainya adalah tanggal 1 Juni, dan selesainya diperkirakan tanggal 8. Untuk bagian informasi lainnya tidak ada tambahan apapun. Di sini hanya ada informasi berlaku di cabang apa, atau misalnya kita ingin menambahkan keterangan dari perusahaan.
itu bebas, mau diisikan apa saja, tidak terlalu berpengaruh, dan sifatnya hanya informatif. Nah, yang terjadi setelah kita membuat rencana produksi adalah kita dapat melihat informasi mengenai jadwal produksi dan juga posisi kebutuhan bahan baku di fitur pemenuhan bahan baku. Di sini saya akan coba ilustrasikan. Kita melakukan akses di menu manufaktur, lalu di bagian jadwal produksi. Nah, di bulan Juni ini sudah terlihat di layar ada formula produksi yang sudah kita siapkan tadi. Lalu kita juga akan coba melakukan akses ke pemenuhan bahan bakunya untuk melihat laporannya. Nah, di sini ada kita harus melakukan klik refresh agar datanya terlihat. Nah, seperti ini tampilannya. Di layar akan terlihat berapa kuantitas yang bukan kuantitas, tapi persentase yang sudah terambil atau tergunakan. Karena di sini belum digunakan sama sekali, maka terambilnya masih 0%. Dan tersedianya masih 100%. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah setelah kita membuat rencana produksi, maka kita membuat perintah kerja. Nah, di sini ada beberapa bagian yang wajib diisikan, terutama di bagian rencana produksi. Kita harus memilih rencana produksi mana yang akan digunakan. Tadi kita sudah simpan yang kode 002. Nah, otomatis dari Accurate-nya pun akan melakukan penginputan data ulang kembali. Untuk bagian ini tidak ada hal yang perlu kita setting lagi, hanya memastikan semua data yang diperlukan sudah disetting lagi. Misalnya, untuk akun perintah kerjanya itu harus kita pastikan kembali sudah tersetting akun apa yang akan digunakan, lalu akun selisihnya apa, lalu misalnya ada kualitas produk kedua pun harus kita pastikan kembali sudah terinput datanya. Apabila sudah, maka kita bisa lakukan simpan data. Efek dari membuat perintah kerja tadi, kita bisa melakukan pengecekan di monitor perintah kerja. Nah, kita harus pastikan dulu datanya tersimpan, karena kalau tidak tersimpan, di monitor perintah kerja pun bisa jadi datanya tidak tampil. Nah, data kita sudah tersimpan, lalu kita melihat monitor perintah kerjanya seperti apa. Nah, oke, di halaman ini terlihat ada yang sudah selesai, ada yang dijadwalkan. Yang sudah selesai ini ada yang berkaitan dengan proses yang sudah dilakukan sebelumnya, yaitu bulan Mei 2021. Karena kita melakukan produksi di bulan Juni, maka akan masuk ke bagian yang dijadwalkan. Lalu kita juga bisa melihat histori perintah kerjanya seperti apa. Nah, seperti tadi saya menjelaskan bahwa kita bisa melakukan controlling proses kita itu baru sampai mana. Nah, di layar ternyata proses produksi kita baru sampai membuat perintah kerja. Oke. Itu dari tampilan menu pendukungnya. Lalu kita selanjutnya adalah melakukan pengambilan bahan baku. Nah, di pengambilan bahan baku ini kita melakukan input proses apa yang akan dilakukan. Di sini tipenya kita setting adalah ambil barang, lalu perintah kerjanya kita pilih yang bulan Juni. Untuk tanggalnya kita setting di awal tanggal, lalu untuk proses ambilnya kita bisa pilih apakah dari bahan baku yang belum diambil atau dari bahan tahapan. Tahapan di sini maksudnya kita bisa memilih tahapan apa yang mau diambil proses bahan bakunya. Misalnya untuk adonan, kita pilih tahapan adonan, maka otomatis semua bahan baku yang ada di
tahapan adonan akan diambil datanya oleh Accurate Online. Nah, jadi saya ulangi kembali. Jadi untuk hal ini kita akan mengambil bahan baku untuk tahapan proses pertama, yaitu adonan. Pada step ini Accurate sudah mulai menjurnal, yaitu EP inventory pada inventory material. Untuk melihat jurnalnya kita perlu mungkin proses simpan dahulu. Nah, rincian jurnalnya seperti ini, WIP inventory, lalu di bagian kreditnya ada inventory raw material dan subsidiary material. Setelah kita melakukan proses pengambilan bahan baku, maka proses yang selanjutnya dilakukan adalah memulai tahapan proses adonan. Jadi kita melakukan akses ke menu manufaktur, lalu klik tahapan proses. Nah, di bagian ini kita pastikan lagi datanya tanggal berapa untuk yang diprosesnya, perintah kerjanya yang mana yang akan digunakan, kita jangan salah pilih atau salah setting. Lalu untuk tahapan produksinya yang akan digunakan yang mana. Seperti dijelaskan tadi bahwa baru proses adonan saja. Nah, apabila datanya sudah diproses, maka dilakukan klik simpan data. Pengambilan bahan baku dan proses memulai tahapan akan terlihat di histori perintah kerja dan monitor perintah kerja seperti tampilan berikut. Jadi kita misalnya akses lagi di histori perintah kerja. Nah, tampilannya seperti ini, bahwa kita sudah melakukan rekam data dari tahapan proses adonan. Kalau tadi kita sudah prosesnya ambil barang saja, sekarang sudah sampai tahapan proses adonan. Lalu di bagian monitor perintah kerja pun kita bisa lihat perubahan datanya. Nah, ternyata sudah masuk ke bagian dalam proses. Tadi di awal masuk di bagian dijadwalkan, lalu sekarang sudah masuk ke bagian dalam proses. Setelah kita melakukan cross-check untuk fiturnya, kita bisa melakukan konfirmasi selesai untuk tahapan prosesnya, lalu kita pilih lagi PO yang tadi sudah disimpan, lalu tahapan produksinya untuk adonan, 100 piece, lalu untuk tanggalnya kita inputkan misalnya tanggal 2 Juni. Nah, di sini kita juga akan terlihat lagi bahwa ada perubahan data di rencana. Maksud saya adalah di histori perintah kerja dan monitor perintah kerja. Di histori perintah kerja, apabila kita lihat lagi pasti ada tambahan mengenai selesai. Jadi tadi kita mulainya adalah tanggal 1 dan selesainya di tanggal 2 Juni. Di bagian monitor tidak kita cek, tapi hanya melakukan cek di bagian histori perintah kerjanya saja. Nah, prosesnya itu sampai tahapan hampir sama. Jadi sampai melakukan konfirmasi tahapan mulai sampai selesai itu dilakukan ke tahapan yang lainnya pun sama. Kita lakukan juga untuk tahapan panggang, misalnya dari manufaktur, lalu proses tahapan prosesnya, lalu diinputkan kembali perintah kerjanya, tahapan produksinya. Pastikan pilih yang panggang. Untuk tanggalnya juga jangan salah input. Lalu seperti yang proses tadi, kita melakukan pengambilan bahan baku. Dan tahapannya apa? Yaitu untuk tahapan panggang.
Setelah kita melakukan memulai tahapan proses panggang dan lain sebagainya, nanti kita akan bisa melihat perubahan data dari yang sebelumnya kita simpan. Kita misalnya melakukan akses lagi ke histori perintah kerja, lalu memilih lagi untuk perintah kerjanya yaitu yang bulan Juni. Nah, di sini sudah ada mulai untuk proses panggangnya, dan untuk ambil barangnya juga sudah dilakukan seperti itu. Nah, kita juga bisa melakukan cek di bagian monitor perintah kerja, tapi kita lakukan dulu selesai proses tahapan proses untuk panggangnya. Jadi kita lakukan klik di selesai. Tahapan produksinya yaitu panggang. Lalu kita melakukan cek di menu manufaktur untuk monitor perintah kerjanya seperti apa perubahannya. Ternyata di sini ada informasi persentasenya bertambah. Jadi proses kita sudah hampir 70% seperti itu. Setelah itu kita menjalankan tahapan proses kemas yang dilakukan subkon ke pihak luar. Nah, di sini Accurate menyediakan fitur tambahan. Jadi ada yang dilakukan subkon kepada pihak atau pemasok lainnya gitu. Nah, untuk prosesnya yang pertama kita melakukan tahapan proses kembali. Di sini kita setting mulai, lalu perintah kerjanya adalah WO yang bulan Juni. Tahapan produksinya pastikan yang ketiga, yaitu kemas atau subkon ketiga, lalu tanggalnya disetting ke tanggal 6. Lalu karena di sini tidak melakukan penggunaan bahan baku, kita langsung proses untuk selesai data tahap proses. Jadi input kembali perintah kerjanya, tanggalnya pun masih di tanggal 6 Juni. Tahapan produksinya masih yang kemas, lalu dilakukan simpan data. Nah, kita bisa melakukan lagi cross check di fitur atau tambahan menu pendukungnya di bagian monitor perintah kerja. Kita akan melihat adanya perubahan proses dari perintah kerja yang tadinya adalah 70%, sekarang sudah bertambah sampai 90%. Nah, di sini kita akan melakukan proses subkon. Di sini sudah tampil di layar bahwa kemas ini adalah subkon. Kita akan proses sebagai rekam datanya. Untuk tahapan billing subkon dengan cara klik pada bagian plus ini, sehingga akan muncul permintaan barang untuk tahapan proses yang akan disubkontrak. Nah, seperti ini. Jadi tanggalnya bisa kita sesuaikan kembali, misalnya tanggal 6 Juni. Lalu biayanya sudah otomatis diisikan oleh Accurate. Kita langsung simpan proses untuk permintaan barang. Nah, tahapan berikutnya adalah berkaitan dengan fitur di luar dari manufaktur, yaitu fitur pembelian. Di mana tadi kita sudah melakukan proses permintaan barang, maka kita proses pesanan pembeliannya di menu pembelian. Untuk pemasoknya kita settingkan ke toko baru. Nah, untuk mengambil datanya kita melakukan pilih dari ambil, lalu klik bagian permintaan. Nah, apabila sudah, maka kita tinggal simpan data saja. Tapi karena untuk proses ini kita asumsikan akan selesai, maksudnya sudah diterima tagihannya juga, maka kita langsung proses saja untuk fakturnya melalui fitur proses, lalu kita terima fakturnya.
Nah, di bagian faktur ini kita hanya perlu melakukan konfirmasi nomor fakturnya seperti apa, lalu untuk biayanya tidak ada yang dirubah, lalu kita lakukan proses simpan data saja. Dan kita ingin melihat jurnal yang terbentuk dari proses faktur pembeliannya. Nah, di sini sudah terlihat bahwa ada terjurnal WIP inventory pada hutang usaha IDR. Kita juga dapat melakukan pengecekan dari menu tambahan yang ada di menu manufaktur, yaitu histori perintah kerja, seperti apa ada perubahan datanya. Nah, di sini ternyata ada proses dari subkon kemas. Jadi ada tiap prosesnya itu direkam di rincian atau di histori perintah kerjanya. Nah, untuk yang proses subkonnya sudah selesai, kita akan melakukan proses yang terakhir, yaitu adalah penyelesaian barang jadi. Di sini kita pilih kembali perintah kerja yang akan diproses, lalu tanggalnya, tanggal berapa. Nah, di sini kita bisa setting, misalnya untuk roti, utamanya adalah 100 piece, tapi ternyata dihasilkan ada produk kualitas kedua. Jadi kita bisa settingkan di sini hanya dihasilkan 95 untuk kualitas yang utamanya. Lalu pilih lagi bagian roti, lalu kualitas keduanya, yaitu dihasilkan 5 roti saja untuk kualitas keduanya. Lalu ternyata dari proses produksi yang dilakukan ada produk sampingan yang dihasilkan, yaitu ada remah roti kasar, dan remah roti halus. Accurate juga sudah menghitung otomatis, jadi di sini nilainya, kuantitasnya sudah dihitungkan oleh Accurate Online sendiri. Setelah itu kita lakukan simpan data saja. Nah, kita akan melihat jurnal apa yang terbentuk dari penyelesaian barang jadi. Nah, ternyata terbentuk inventory finished good dengan nilainya 431.750. Di kreditnya adalah WIP inventory. Nah, kita juga akan melihat perubahan apa yang terjadi di bagian histori perintah kerja dan monitor perintah kerja. Nah, di sini kita lihat histori perintah kerjanya. Ternyata sudah sampai tahap selesai. Lalu di bagian monitor perintah kerjanya seharusnya sudah masuk ke bagian selesai atau ditutup. Di awal tadi kita menjelaskan bahwa proses dari manufaktur itu dari standar biaya produksi sampai mengalokasikan biaya-biaya. Nah, di sini juga kita harus rekam data untuk mencatat biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi melalui pembayaran di menu kas dan bank. Jadi kita melakukan rekam data, kas dan bank, lalu pembayaran. Kita menggunakan akun kas. Untuk tanggalnya misalnya tanggal 24 Juni. Biaya apa saja yang akan digunakan? Misalnya untuk kasus ini ada wage expense sebesar 24.000. Lalu electricity and water expense dengan nilai 23.000.
Setelah itu kita simpan datanya dan melakukan proses manufaktur untuk alokasi biaya produksi. Di sini karena kita menggunakan default bulannya adalah Juni, jadi otomatis menggunakan tanggal yang sama, yaitu bulan yang sama, yaitu Juni 2021. Kita pastikan saja tanggalnya tanggal berapa yang akan digunakan. Untuk kasus kali ini misalnya tanggal 30 Juni 2021. Lalu kita proses ambil. Lalu kita lakukan simpan data. Oh ya, untuk rincian perintah kerjanya kita harus isikan. Rincian perintah kerja apa yang akan digunakan. Lalu baru bisa proses untuk simpan data. Untuk jurnalnya akan terlihat seperti ini, WIP inventory dan bagian kreditnya wages expense, lalu electricity and water expense. Ini pada saat alokasi biaya produksi. Lalu kita juga akan melihat kembali perubahan data apa yang terjadi di histori perintah kerja. Nah, di sini ada informasi bahwa adanya biaya yang sudah dilakukan proses rekam data. Lalu kita tahap terakhir adalah melakukan proses akhir bulan. Jadi seperti tadi disebutkan bahwa untuk melakukan konfirmasi penyelesaian alokasi biaya produksi ke produknya, kita harus melakukan suatu langkah di luar modul utama manufaktur, yaitu menu perusahaan, lalu periode akhir bulan. Kita pilih bulan apa yang akan diproses, yaitu Juni 2021. Ini karena memang bulan kita belum sampai akhir bulan, tapi kita bisa lakukan klik pada lanjutkan. Nah, sebagai tahap terakhir untuk proses manufaktur ini, tentu kita ingin melihat laporan apa yang bisa kita gunakan. Nah, di sini akan muncul varian sebagai konsekuensi selisih antara standar cost dengan aktual cost yang terjadi selama produksi. Lalu nilai varian tersebut akan muncul pada laporan laba rugi sesuai dengan nilainya apakah positif atau negatif. Jika positif, artinya standar cost terlalu kecil, sehingga sifatnya akan menambah HPP. Tetapi jika sebaliknya, seperti pada contoh kasus ini, maka akan tampil minus pada laporan, karena standar cost lebih besar dibandingkan aktual cost-nya. Jadi kita bisa lakukan akses di menu daftar laporan, menu laporan manufaktur, rincian perintah kerja. Nah, di sini kita setting saja sampai akhir bulan, tanggal 30. Kita tampilkan. Nah, di layar ternyata ada minus 31.250. Oke, untuk pembahasan dari manufakturnya dari PT Ultima Teknosolusindo sudah selesai. Mungkin saya kembalikan lagi ke Kak Ayunda ya. Baik, terima kasih untuk sharingnya Kak Al. Lanjut, kita ada 2 pertanyaan lagi nih Kak. Oke. Masih semangat kan ya? Atau haus dulu? Oke. Ada pertanyaan dari Pak Bambang, yaitu apakah rugi laba yang dihasilkan juga bisa dibuat rugi laba per jenis produk, Pak? Untuk rugi laba saat ini masih secara general ya, jadi laba ruginya masih fokus pada laporan keuangan. Jadi untuk laporan tersebut sepertinya masih belum ada. Gitu. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Studio Interior.
Bagaimana cara mengambil harga real pada formula kerja dan perintah kerja untuk memperoleh APP-nya? Untuk harga real, tadi kita ada proses pengambilan bahan baku. Nah, sebetulnya pada saat proses pengambilan bahan baku itu, nilai yang digunakan adalah nilai real dari persediaan tersebut. Otomatis, yang digunakan adalah nilai yang benar-benar kita sudah proses pembeliannya misalnya, atau misalnya stoknya ada gitu. Jadi dari pengambilan bahan baku itu sudah menggunakan actual cost-nya, seperti itu.